Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maisaro dengan NIM 612 0123 0177 dari RA5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Limagraha. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ashraf Rafidin SEMM. Yang dimana materi kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai defisit karyawan dan surplus karyawan. Nah, mungkin langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari defisit karyawan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan defisit karyawan? Jadi, defisit karyawan adalah kondisi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan organisasi. Nah, situasi ini menyebabkan perusahaan mengalami yang namanya kekurangan tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada penyebab dari defisit karyawan. Nah, defisit karyawan dapat terjadi akibat pertumbuhan perusahaan yang pesat, meningkatnya permintaan pasar, tingginya tingkat pengunduran diri, pensiun karyawan, serta keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ada juga dampak dari defisit karyawan. Kekurangan tenaga kerja ini dapat meningkatkan beban kerja karyawan, penurunan produktivitas, menghambat pencapaian target perusahaan, serta juga menurunkan kualitas produk dan layanan. Nah, selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan yang namanya stres kerja dan kelelahan pada karyawan. Setelah itu, ada yang namanya strategi mengatasi defisit karyawan. Nah, perusahaan dapat melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja baru, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi, serta menggunakan tenaga kerja kontrak atau outsourcing sebagai solusi jangka pendek. Baik, kita lanjut pembahasan mengenai pengertian dari surplus karyawan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surplus karyawan? Jadi, surplus karyawan adalah kondisi ketika jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan melebihi kebutuhan organisasi. Nah, hal ini nih menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam perusahaannya. Selanjutnya ada penyebab terjadinya surplus karyawan. Surplus tenaga kerja dapat terjadi akibat penurunan permintaan pasar, perkembangan teknologi, otomatisasi, rekrutmen organisasi, serta krisis ekonomi yang mempengaruhi kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, setelah itu terjadi dampak dari surplus karyawan. Kelebihan tenaga kerja ini menyebabkan meningkatnya biaya operasional, menurunnya efisiensi kerja, kekurangan produktivitas, serta juga menimbulkan ketidakpuasan dan demotivasi karyawan. Baik, kita lanjut. Di sini ada strategi mengatasi surplus karyawan. Nah, organisasi dapat melakukan mutuasi dan rotasi kerja, pelatihan ulang, pengurangan jam kerja, pemberian pensiun dini, serta juga penempatan kembali karyawan. Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai langkah terakhir dengan mempertimbangkan aspek hukum dan etika.
Dilanjut, di sini ada perbedaan dari defisit karyawan dan surplus karyawan. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, defisit karyawan itu terjadi ketika jumlah tenaga kerja kurang dari kebutuhan suatu organisasi. Nah, sedangkan surplus karyawan terjadi ketika jumlah tenaga kerja eh, melebihi kebutuhannya. Jadi, kedua kondisi ini memerlukan perencanaan SDM yang tepat untuk menjaga keseimbangan ketenaga kerjaan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah defisit dan surplus karyawan merupakan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja yang efektif, organisasi dapat menjaga keseimbangan jumlah karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're